Berita Jemaat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum ibadah kita pada Minggu pagi hari ini tanggal 27 Desember 2020, kami akan menyampaikan warta jemaat untuk kita sepanjang 1 minggu ke depan. Yang pertama, BPH Majelis GKI Sinar Kasih mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Selamat melaksanakan ibadah minggu di keluarga rumah tangga masing-masing. Semoga pelaksanaan ibadah kita ini tetap hikmat, kita dapat memuji serta memuliakan nama Tuhan dengan rasa sukacita di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Yang kedua, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, tanggal 27 Desember 2020 sampai 2 Januari 2021. Bagi warga jemaat yang ingin dikunjungi saat ulang tahun kelahiran dan pernikahan, dapat menghubungi Pendeta Pelayanan atau BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih dengan nomor yang terdapat dalam berita jemaat masing-masing. Yang ketiga, diucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang disampaikan sepanjang minggu yang sudah dilalui. Jika terdapat kesalahan dalam pengetikan nama, nominal atau belum tercantum dalam berita keuangan atau berita jemaat, dimohon untuk dapat menginformasikannya kepada BPH Majelis GKI Sinar Kasih atau menghubungi Bendahara Majelis Jemaat. Yang keempat, Bapak Ibu dan seluruh jemaat Sinar Kasih dapat pula menyampaikan persembahan syukur melalui rekening BPH Majelis Jemaat Sinar Kasih di Bank BRI dengan nomor rekening 76001004034533 atau disampaikan di kotak kolekte di depan Pastori 2 atau diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih pada hari kerja pukul 09.00 sampai 12.00 WIB. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita memulai ibadah kita pada minggu pagi ini, tanggal 27 Desember 2020. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hotman Tuah Purba, didampingi oleh penetua dan diakon yang bertugas. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKI Sinar Kasih dimanapun berada, hari ini kita beribadah masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini masih kita melaksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 139 ayat 1 sampai 2, Terang Bintang Fajar Berseri. Pada bait yang kedua, sidang jemaat diundang untuk berdiri. Berseri, jaminan surga memberi karunia kebenaran. Ya anak Daud rajaku, engkau pengantin umatmu, hatiku kan besarkan. Maha murah dan mulia kau sedia melimpah, sukacita pengharapan.
mahkota Bapamu, Pangeran Maha Mulia. Kau bunga bakung hatiku, betapa harum Injilmu, liburan yang sempurna. Hosiana dan sampan yang surga, besertaku tiap hari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur. Dalam doa kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta berhikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 62 ayat 1 sampai 12 dengan perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Yesaya 62 ayat 1 sampai 12. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri.
Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang ditinggalkan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16a. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, begitu pun nyatalah kasih besar. Kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang penonton, yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat
Tuhan Kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang memberikan kepada kami suatu kesempatan yang indah untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kuat kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami sekalian, agar boleh kami mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Nas Alkitab yang menjadi dasar pelayanan firman Tuhan bagi kita minggu tanggal 27 Desember 2020 dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan 18 dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perjumpaan umat dengan Tuhan umumnya dilakukan melalui doa, perenungan firman Tuhan, menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Pada perjanjian lama, perjumpaan dengan Tuhan dimediasi oleh kalangan imam melalui ibadah-ibadah. Umat sangat mengharapkan Tuhan hadir dan memberi pertolongan, perlindungan, serta penguatan. Dosa rutinitas umat kesulitan untuk berkonsentrasi saat beribadah, kurangnya pengenalan tentang Tuhan pada ayat 10 ini, kemudian ketidakpercayaan menjadi penghalang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Firman Tuhan pada Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18 mengatasi hambatan perjumpaan manusia dengan Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya penuh kasih karunia dan kebenaran. Allah yang jauh dari jangkauan pemikiran manusia menjadi Allah yang hadir di antara manusia melalui kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mulia terbukti dengan mewartakan dan menyatakan kasih Allah yang memberi pengampunan dan keselamatan bagi manusia dari kuasa dosa. Hanya Allah yang kudus dan maha kasih yang mempunyai kuasa dan hak untuk menyelamatkan manusia dari upah dosa, yaitu maut. Kebenaran firman yang telah menjadi manusia terbukti dengan perbuatan Yesus membangkitkan orang mati. Bahkan Yesus sendiri bangkit dari antara orang mati. Serta ajaran tentang kasih agar manusia saling mengampuni, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Setiap manusia berdosa
Dosa mendatangkan penderitaan dan maut. Agar manusia terhindar dari penderitaan di dalam dunia, maka semestinya lah manusia saling mengampuni dan saling memberi peluang untuk memperbaiki diri untuk berbuat kasih. Agar manusia terhindar dari kuasa maut, maka manusia hanya dapat mengandalkan kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah yang memberi pengampunan dan keselamatan. Pengajaran tentang pertobatan sebagai respon terhadap kasih Allah ini diserukan oleh Yohanes Pembaptis dalam ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman dalam Matius pasal 1 ayat 21, tujuan Allah hadir ke dunia dalam Yesus Kristus adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikian tujuan Allah menjadi firman yang telah menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa, yaitu maut. Karena kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Firman yang telah menjadi manusia menganugerahkan karunia yang tidak terbatas. Kasih karunia yang membebaskan manusia dari kuasa maut. Allah telah membuktikan kuasanya melalui para nabi. Karya penyelamatannya dalam sejarah bangsa Israel kita mengetahui, oleh demikian juga Allah telah mengaruniakan keselamatan, tetapi perjanjian lama menyaksikan hanya 2 orang saja yang dikenan Allah untuk diangkat ke sorga, yaitu Henokh dan Elia. Jika demikian, apa yang terjadi bagi manusia lainnya yang secara langsung dapat melihat dan merasakan kuasa Allah? Allah juga telah memberikan hukum Taurat agar manusia beroleh selamat dari kuasa dosa. Berapa banyak yang mampu untuk hidup sesuai dengan hukum Taurat sehingga beroleh keselamatan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus menganugerahkan keselamatan bagi manusia dari kuasa dosa. Karya penyelamatan Allah berlaku dari awal alam semesta diciptakan sampai kepada akhir zaman. Bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus mewujudkan keselamatan bagi manusia yang pada zaman sebelum dan sesudah Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Yesus melalui kematiannya turun ke dunia orang mati, mewartakan kasih karunia. Orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Roma pasal 14 ayat 9. Demikian juga di dalam Yohanes pasal 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Karya Allah dalam Yesus Kristus menyelamatkan manusia yang hidup pada segala masa. Karya Allah dalam Yesus Kristus menyelamatkan manusia yang hidup pada segala masa dari kuasa maut. Karya penyelamatan yang adil tidak terbatas pada manusia yang hidup setelah kelahiran Yesus Kristus. Namun penyelamatan Allah meliputi manusia yang lahir sebelum Yesus Kristus. Orang-orang yang mati yang mendengar suara anak Allah akan hidup. Allah dalam Yesus Kristus menganugerahkan keselamatan bagi manusia yang percaya. Karena kasih-Nya kepada manusialah, karena kasih-Nya Allah dalam Yesus Kristus menganugerahkan keselamatan bagi manusia yang percaya. Karena kasih-Nya kepada manusia yang diciptakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah maksud dari firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18. Di mana dikatakan bahwa Yesus itu telah ada sebelum alam semesta ini diciptakan. Dan kuasa keselamatan Allah dalam Yesus Kristus itu tidak dibatasi oleh ruang, kurun, dan waktu. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan itu bagi kita. Amin.
Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Tolonglah agar kami sebagai manusia boleh mengerti keselamatan yang dianugerahkan di dalam Yesus Kristus, meliputi seluruh manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, bukan saja pada manusia setelah Yesus itu lahir. Ya Bapa, kami adalah orang yang berdosa. Sepatutnya lah kami dihukum atas dosa dan perbuatan kami. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kasih dan pengampunan Tuhan. Dan biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memberikan kemampuan bagi kami, agar kami menyadari dosa dan salah kami. Sehingga kami mau datang ke hadapan Tuhan untuk memohon belas kasihan-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini juga kami menyampaikan doa syafaat kami. Kami memohon penyertaan Tuhan atas kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini yang berhadapan dengan pandemi COVID-19, di mana memberikan akibat kami sakit, memberikan akibat juga terhadap kehidupan ekonomi, memberikan akibat juga bahwa kami diperhadapkan kepada kematian. Kami merasa takut dan khawatir. Di tengah-tengah suasana seperti itu ya Bapa, kami datang kepadamu karena Tuhan sajalah yang berkuasa. Berkuasa atas segala sakit penyakit, berkuasa untuk memberikan kesembuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, ampunilah segala dosa dan salah kami. Kami mohon kemurahan Tuhan untuk mengenyahkan pandemi COVID-19 ini. Bagi yang telah terpapar, kami juga memohon kemurahan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Demikian juga bagi tenaga medis yang melakukan pelayanan. Berikanlah mereka kesehatan, agar mereka boleh melakukan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Dan jika Tuhan berkenan, pakailah tenaga kesehatan menjadi saluran berkat kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami juga memohon kuasa dan kasih Tuhan, hikmat dari Tuhan, hadir di tengah-tengah orang-orang yang berhikmat di tengah-tengah dunia ini, sehingga melalui pengetahuan yang mereka miliki, boleh ditemukan vaksin. Dan jika Tuhan berkenan, dan biarlah ya Bapa kuasa kasih Tuhan juga hadir dan bekerja, sehingga vaksin yang digunakan benar-benar dapat menangkal manusia dari COVID-19 ini. Demikian juga kami mohon penyertaan hikmat Tuhan atas pemerintah segenap bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini, agar mereka boleh membuat suatu kebijakan-kebijakan yang untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul akibat COVID-19 ini. Demikian juga bagi masyarakat bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini, agar juga boleh memberikan dukungan dengan mengikuti himbauan yang telah diberikan oleh pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan, menciptakan situasi dan kondisi yang aman, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga setiap orang boleh dengan sukacita berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Demikian juga kami mohon penyertaan Tuhan atas gereja-Mu dimanapun berada, agar di tengah-tengah situasi dan keadaan seperti ini juga gereja-Mu boleh ikut serta untuk menciptakan situasi kondisi yang baik, ikut serta untuk meringankan beban orang yang menderita akibat COVID-19 ini. Bapa dalam kerajaan sorga, demikian juga kami mohon penyertaan kasih Tuhan bagi sesama kami manusia, anak yatim piatu, janda duda yang lanjut umur, orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil, orang-orang yang dimarginalkan. Dan biarlah ya Bapa, kuasa kasih Tuhan yang adil itu boleh hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga hidup dan kehidupan kami boleh saling mengasihi, saling menolong, saling mendukung,
saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Inilah syafaat yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Nas pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Tuhanku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8, Tawari 29 ayat 17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari NKB nomor 133 ayat 1 sampai persembahan syukur selesai diedarkan. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak tertib. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari Minggu 27 Desember 2020, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Pesan kami dimanapun berada tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan kami juga mengucapkan selamat mengakhiri tahun 2020 dan doa dan harapan kami dan kita semua agar Tuhan memperkenankan kita memasuki tahun yang baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Halo.